Halo majikan, hari ini kita akan membahas sebuah kasus yang bener-bener menyedihkan banget, gengs. Masa ya bener-bener nih, ada gitu satu keluarga ini kandung ya. Mulai dari bapak, ibu, nenek, kakak, sepupu, semuanya ini bekerja sama untuk menghabisi adik perempuan sendiri, gengs. Karena dibayar sama bapaknya, yang alasannya bener-bener di luar nurul. Lah apa kabar dunia nggak tuh dirinya? Padahal kan keluarga itu seharusnya menjadi garda terdepan atau circle utama dalam menjaga satu sama lain dan tempat berlindung juga ya. Karena apa majikan? Harta yang paling berharga adalah... Bukan hero tada, adalah keluarga. Jadi adik perempuannya bener-bener miris banget nih, kasihan ya punya keluarga yang di luar nurul ini tuh bernama Banas Mahmud. Dia lahir tuh di Irak pada tanggal 16 Desember 1985. Namun di tahun 1995-nya, keluarga besarnya itu memang pada pindah tuh ke Inggris sebagai imigran ya, karena mau ngungsi perkara ada perang di negara mereka. Dan di Inggris itu mereka tinggalnya di daerah selatan London, gengs. Yang mana keluarga Banas ini tuh beretnis Kurdish yang merupakan salah satu etnis yang ada di Irak memang, dan cukup besar di sana. Mereka juga memiliki komunitas di negara-negara lain seperti Armenia, Georgia, Lebanon, dan beberapa negara Eropa sama Amerika Serikat. Bahasa asli yang mereka gunakan adalah bahasa Kurdi. Dan kebanyakan, orang-orang dari suku Kurdish ini tuh menganut beberapa aturan yang sangat ketat yang memang harus diikuti. Dimana sebuah kehormatan dari image dan nama baik keluarga itu adalah yang paling utama, numero uno, ini bukan Itali, yang paling utama. Jadi istilahnya mah lebih baik mati daripada nama baik ini tercoreng begitu loh. Yang kalau ada nih orang dari etnis komunitas tersebut membawa aib atau mencoreng nama baik dari keluarganya, itu lebih baik lo menghilang aja deh sekalian dari dunia. Karena hal tersebut tuh bukan hanya membuat keluarga yang malu, tapi dianggap memang mencoreng dari nama kelompok Kurdish ini sendiri. Pokoknya perbuatan menghabisi orang yang membuat aib tadi atau mencoreng nama keluarga itu malah dianggap sebagai bentuk penghormatan dalam menjaga nama baik keluarga sama suku Kurdish. Agar namanya ini benar-benar bersih dari darah kotor gitu istilahnya. Orang yang berdarah Kurdish tapi malu-maluin bawa aib. Jadi segitu ekstrimnya, gengs. Dan yang paling merasakan apa ya? Aturan ketatnya ini adalah para wanitanya. Dimana untuk menjaga nama baik nih, semua wanita-wanitanya itu pasti diatur banget. Mulai dari cara berpakaiannya, cara bersikap, siapa yang boleh dia nikahi, harus jelas tuh bebet-bibit bobotnya, pekerjaan yang mereka geluti harus dipersetujui dulu oleh keluarga. Pokoknya semuanya ini harus persetujuan orang tua udah. Kalau orang tua bilang no ya no begitu loh. Untuk apa? Demi menjaga nama baik keluarga tadi. Jadi kebayangkan menjadi perempuan dalam kelompok Kurdish ini tuh sebeban apa? Bener-bener nggak punya kebebasan sama sekali. Karena sanksinya serem banget kalau melanggar. Berani rebel dikit nih, ya dimatiin sama bapak lu sendiri coba. Aturan-aturan yang dibuat itu tuh dari masalah hal simple, gengs, macam nggak boleh pakai make up ya, jangan kan make up deh, pakai kutek gitu, mau henna sekalipun nggak boleh, pakai parfum juga nggak boleh. Apalagi hal-hal besar dalam mencari jodoh gitu kan, menetapkan pilihan mau kerja sebagai apa juga semuanya tuh diatur. Ya pokoknya keluarga Banas ini tuh waktu ngungsi ke London itu juga berbondong-bondong, maksudnya bareng kelompok-kelompok Kurdish lainnya gitu loh, yang jatuhnya macam kayak saudara semua, menetap di satu wilayah. Dan Banas ini sendiri sebenarnya punya satu kakak laki-laki, dua kakak perempuan, dan satu adik perempuan. Jadi dia di tengah-tengah ya. Yang mana salah satu kakak perempuannya tadi itu ada yang bernama Becca. Nah, menurut Becca, Banas ini tuh memang dari kecil tipe-tipe anak yang ceria, yang bubbly gitu loh. Tapi dia tipikal juga orang yang suka ngalah, karena memang dasarnya nggak suka konfrontasi, nggak suka perdebatan, atau hal-hal yang memicu konflik. Terlepas dari tuntutan kalau lahir di keluarga Kurdish tuh memang perempuan harus apa-apa nurut ya. Basic sifat dari Banas sendiri memang juga udah seperti itu, penurut. Karena menurut guru yang ngajar di sekolah pun itu juga mengatakan Banas ini tuh perempuan yang sangat lembut dan perhatian banget nih sama teman-temannya. Namun kalau kakaknya si Bekal tadi itu memang paling berbeda lah dari saudara-saudara perempuan yang ada di keluarganya. Karena kalau si Bekal ini tipe-tipe yang tomboy dan rebel banget. Yang mana sifat tersebut ia sangat dibenci oleh ayahnya yang bernama Mahmud Bakir Mahmud. Jadi Mahmudnya ini emang dua kali ya, makanya kita panggil Pak Mahmud aja ya. Karena sifatnya BK ini dianggap menyalahi aturan. Mana boleh perempuan ngelawan. Apalagi Pak Mahmud ini adalah kakak pertama yang paling tua di keluarganya, pastinya menjadi contoh. Nah, hingga satu waktu nih, di tahun 2001, waktu si Bekal ini umurnya 16 tahun, dia minggat, gengs, kabur tuh dari rumah. Karena ya merasa nggak suka dan
Nggak sanggup lagi dengan segala peraturan yang ditetapkan sama keluarganya sendiri dan komunitas Kurdish di sekitarnya. Apalagi ayahnya tadi, Pak Mahmud, kan memang strict banget ya. Kalau si Bekal ngelawan dikit pasti dipukulin kasar. Nah dia nih sebagai anak umur 16 tahun itu kan pasti jiwanya lagi pengen mencoba banyak hal. Tapi semuanya ini malah dilarang. Yang mana walaupun lingkungan mereka masih dikelilingi sama orang-orang Kurdish, cuma kan posisinya mereka udah nggak tinggal di Irak. Melainkan tinggalnya di London yang budayanya juga berbeda ya. Apalagi di sekolahnya gitu kan, ngeliat teman-teman yang begini begitu gitu. Bekal mau juga tapi nggak boleh. Ditambah lagi basicnya dia yang memang rebel, beda sendiri dari keluarga. Jadi ya udahlah, kabur baik. Nah hal tersebut dianggap sebagai perbuatan yang mencoreng nama keluarga. Bekal ini dianggap sebagai aib keluarga, gengs, karena jadi diomongin sama orang-orang. Macam kayak itu si Bekal tuh anaknya Pak Mahmud tuh, masa kabur dia dari rumah tuh, bapaknya nggak bisa ngedidik anak tuh. Ya maka dari itu pencarian terhadap Bekal pun nih dimulai untuk dilenyapkan agar nama baik dari keluarganya Pak Mahmud ini kembali bersih. Untuk itu Pak Mahmud nih membayar anaknya sendiri tuh, anak laki-laki yang paling tua, kakaknya si Bekal dan beberapa saudara-saudara lainnya untuk mencari dan menghabisi Bekal, anaknya sendiri. Coba apa kabar dunia? Tapi sebenarnya dalam pelariannya itu Bekal ini masih sering kontak-kontakan dengan kakak laki-lakinya tersebut. Karena kakak laki-lakinya itu ya gimana pun juga pasti dilema ya gengs ya. Di satu sisi dia menganggap ini Bekal adeknya, tapi di sisi lain dia ditekan tuh sama ayahnya sendiri, Pak Mahmud, dan keluarga besar juga. Jadilah si kakaknya ini mengajak Bekal untuk ketemuan secara empat mata buat membahas ini semua. Mau gimana nih, kamu udah buat masalah, ayo kita selesaikan. Ya Bekal yang masih percaya tuh merasa itu adalah kakaknya sendiri, akhirnya ketemuan lah. Tapi yang nggak disangka-sangka ternyata pas datang nih dilihat kakaknya udah bawa pistol. Apa nggak merasa dihianati tuh si Beka? Cuma ya dia di situ udah nggak bisa kabur kemana-mana. Beka juga langsung dipukul dan tangannya udah mau diikat nih. Ya Beka jelas berontak lah. Sempat terjadi perkelahian di antara mereka berdua sampai akhirnya si Beka bilang kayak, "Kak, aku ini tuh adikmu. Kamu beneran mau aku Beka adikmu." Di situ baru kakaknya terdiam dan kelihatan kayak stres sambil nangis-nangis tuh minta maaf dan bilang kalau semua ini ya ayahnya yang nyuruh. Dia pun sampai dibayar nih kakaknya tuh untuk mencari dan menghabisi Beka dan mendapatkan tekanan dari banyak orang karena si kakaknya ini tuh adalah kan anak laki-laki tertua yang akan menjadi penerus sang ayah. Jadi masalah yang ditimbulkan sama si Beka ini harus dia selesaikan, dituntut sama keluarga besar. Yang mendengar itu hancurlah hatinya si Beka. Dia melihat kakaknya itu menangis-nangis kayak kebingungan juga, dimana kakaknya ini pasti nggak sampai hati ya mau menghabisi adiknya sendiri itu. Tapi akhirnya si Beka ini memanfaatkan kesempatan tersebut untuk lari. Cuma dia nggak bisa lapor polisi, bukan nggak bisa ya, tapi lebih kayak udah tahu nggak bakalan digubris juga sama polisi nih. Karena polisi sana semacam tutup mata bisa dibilang dengan orang-orang Kurdi sendiri yang pada saat itu dianggap ya gampangnya kayak semacam rasis lah. Makanya Beka ini lebih memilih untuk benar-benar pergi aja ke tempat yang jauh dan sembunyi, nggak kontak-kontakan sama sekali dengan siapapun supaya dia emang nggak bisa ditemuin. Daripada dia lapor polisi, terus nanti polisinya nanya ke orang tuanya, dipertemukan lah, Bekanya ketangkap lagi sama keluarga. Namun dari situ si Pak Mahmud ini jadi semacam dikucilkan sama orang-orang Kurdi karena dianggap ya aibnya si Beka ini tuh kan masih hidup si Beka nih. Dan anak laki-lakinya tadi nggak becus dalam melakukan tugasnya untuk menjaga nama baik keluarga. Harusnya kan dia menghabisi Beka. Ya beber tercoreng banget tuh namanya si Pak Mahmud. Makanya setelahnya di tahun 2003, Banas nih sang adik itu menginjak umur 17 tahun. Dia tahu-tahu dijodohkan dan dinikahkan demi memperbaiki nama keluarga. Yang tentunya berarti ini bisa dipastikan cowoknya dari keturunan Kurdish juga yang namanya baik. Karena di situ Banas ini bener-bener sama sekali nggak kenal sama calon suaminya, gengs. Lah kagak pernah ketemu ataupun ngobrol-ngobrol, tahu-tahu udah disuruh nikah aja sama bapaknya. Tapi kita balik lagi ke sifat aslinya si Banas yang terima-terima aja, nggak berani bantah. Apalagi kan dia melihat kakaknya kabur, terus sampai dikejar-kejar mau dihabisi, apa sih itu menjadi traumatis tersendiri untuknya ya. Yang singkat cerita, menikahlah. Dan setelah menikah, Banas ini dibawa oleh suaminya itu untuk tinggal di kota Coventry yang ada di Inggris. Karena memang lakinya kerja di sana. Yang jatuhnya sebenarnya Banas ini tuh keluar dari lingkungan orang-orang Kurdish di sekitar rumah orang tuanya ya. Cuma karena suaminya ini pun sama-sama orang Kurdish juga dan memang menjunjung tinggi peraturan, makanya Pak Mahmud ini jodohinnya sama dia demi memperbaiki nama keluarga karena mantunya ini dianggap taat dalam peraturan Kurdish ya. Jadinya ya Banas diperlakukan seperti wanita-wanita Kurdish lainnya. Maksudnya nggak punya kebebasan dan ditreat seenaknya. Benar-benar seorang istri ini hanya disuruh untuk nurut dan memuaskan suaminya saja. Kalau nggak mau,
ya dipukulin sampai si Banas sering tuh berdarah-darah, kepala ditendang, dijambak gitu. Yang lama-lama si Banas yang sesabar itu juga nggak tahan ya. Dirinya merasa kayak sampah, gengs, nggak ada harganya. Ya gimana nggak ngerasa begitu? Dia ngadu ke keluarganya juga nggak ada yang belain. Karena tadi suaminya ini kan dianggap sebagai penolong dari nama baiknya keluarga Pak Mahmud ini. Jadi si Banas nggak bisa ngapa-ngapain, malah yang lebih disupport si suaminya itu. Sampai suatu hari ada salah satu kakak perempuannya si Banas nengokin dia tuh ke Coventry. Tapi ini bukan bekal ya, karena kan Banas punya 2 kakak perempuan. Nah di situ si kakaknya Banas ini ngeliat dong adiknya kok memar-memar habis dipukulin. Cerita juga kan Banas. Makanya pas sampai rumah si kakaknya itu ngadu ke ayahnya Pak Mahmud kayak, "Pak, itu si Banas dipukulin loh." Mendengar hal tersebut, ayahnya akhirnya mengadakan rapat keluarga dengan keluarga besar juga ya jatuhnya ya, untuk memediasi lah antara si Banas sama suaminya ini. Suaminya ditanyakan, "Kenapa kamu mukulin Banas?" Dan dijawab sama suaminya kalau Banas ini tidak menghargai saya sebagai suami karena dia selalu menolak ketika diajak berhubungan, padahal kan itu memang tugas istri. Ya tapi kan Banas memberikan pembelaannya dong, maksudnya dirinya ini kan lagi capek, siapa juga yang mood kalau sedang habis di KDRT terus disuruh melayani. Namun ternyata tetap aja yang dibela malah suaminya si Banas, karena dianggap ya nggak bisa, istri itu gimana pun juga harus nurut apapun yang disuruh sama suami. Jadi memang sudah selayaknya tugas istri melayani suami. Kamu yang salah, Banas. Malah begitu, gengs. Capek nggak sih jadi Banas? Pastinya kan mikir kayak, ya udah ngapain rapat kalau begini, ujung-ujungnya juga gue yang disalahin. Makanya percuma ngomong sama keluarga. Malahan dari situ si Banas nih disuruh menjadi istri yang lebih baik lagi. Lah, empet nggak? Namun kita balik lagi ke sifat Banas yang nggak suka debat. Jadi ya udah dia diam aja, nurut, nggak punya pilihan lain. Maksudnya kalau dia mikir mau kabur ya, alamat nanti nasibnya kayak BK. BK kabur itu kan juga bukan hidupnya jadi bebas, malah ketakutan ngumpet terus, bukan jadi bisa ngapa-ngapain gitu, enggak. Jadi kayak sama aja. Ya namun karena itu suaminya jadi besar kepala lah, dibelain sama semua orang. Alhasil makin menjadi-jadi kelakuannya memperlakukan si Banas seenaknya. Tapi sesabar-sabarnya hati begitu ya, lama-lama si Banas enak juga. Apalagi nih suaminya makin bertingkah makin kasar. Sampai babak belur si Banas soalnya terus. Yang mana di tahun 2005 Banas tuh lari pulang ke rumah ayahnya tanpa bilang-bilang suaminya. Jadi ya kabur, tapi hitungannya kaburnya kan pulang ke rumah orang tua ya. Jadi di part ini sebenarnya Banas ini tetap dimarahi, tapi bukan dianggap menjadi aib yang harus dihabisi karena tadi kaburnya ke rumah orang tua, berlindung ke ayahnya lagi gitu loh. Jadi yang dilakukan sama keluarga Banas ini semacam mediasi lah terhadap Banas sama si suaminya. Namun setelah itu si Banas ini ceritanya kenalan dengan seorang pria bernama Rahmat. Rahmat ini sebenarnya orang Kurdis juga, gengs. Tapi kayak udah Kurdis modern gitu yang tidak terlalu menaati peraturan karena udah lama tinggal di London kan. Nah si Banas ini merasa nyambung obrolannya dan jadinya kepincut, yang akhirnya mereka menjalani hubungan terlarang. Karena si Banas ini kan statusnya masih menjadi istri orang, belum resmi cerai. Ya pokoknya Banas ini merasa Rahmat tuh beda banget dengan suaminya itu, dimana Rahmat ini sangat lembut kepada dia dan memperlakukan dia juga selayaknya manusia lah. Makanya Banas ini sampai punya niatan untuk kawin lari aja udah. Karena bapaknya si Pak Mahmud ini juga emang nggak suka sama si Rahmat. Karena tadi dianggap si Rahmat ini tidak mengikuti peraturan komunitas Kurdis, udah terlalu modern. Jadi udah kebawa-bawa sama budaya-budaya di sana gitu. Kalau di sini dibilangnya kayak, itu anak udah ke barat-baratan begitu. Yang walaupun pada saat itu akhirnya Banas ini memang lagi proses cerai sama suaminya, jadi hubungannya dengan Rahmat ya tetap dilakukan diam-diam. Namun sepandai-pandainya tupai melompat akhirnya ya jatuh juga. Dimana Banas sama Rahmat ini kepergok yang sedang bermesraan di tempat umum sama salah satu orang Kurdis. Ya langsung lah tuh dilaporin cepu kan sama ke Pak Mahmud. Apa-apaan tuh? Cewek lu kabur dari rumah gitu kan, minta cerai sama suaminya terus berhubungan dengan laki-laki di depan umum begitu, nggak ngikutin aturan kita. Dari situlah Banas dianggap sebagai aib yang harus dilenyapkan. Takut banget ya. Nah, mengetahui hal itu, Banas ini langsung minta perlindungan ke kantor polisi dong, yang nyawanya terancam. Ini keluarga saya mau menghabisi saya loh, Pak, Bu. Cuma nggak ditanggepin geng sama polisi, karena pada saat itu, ya memang nggak ada buktinya. Kondisi Banas kan dilihat juga masih baik-baik saja. Intinya pokoknya laporannya Banas itu diabaikan, nggak digubris. Makanya dari situ nih Banas berusaha mengirimkan surat ke kantor polisi kalau terjadi sesuatu sama dia. Intinya karena Banas ini mungkin tahu dirinya terancam ya, dan mungkin nggak selamat, dia juga merasa nggak dapat perlindungan dari siapa-siapa. Ya udahlah, tulis surat aja kalau ada apa-apa sama dia, udah jelas nih pelakunya adalah keluarga saya sendiri. Dan polisi menerima surat itu, tapi lagi-lagi nggak ditanggepin. Saking rasisnya sama ya dianggap tidak ada bukti yang kuat, gila ya. Jadi karena belum ada kejadian apa-apa ya sama polisi, nggak diproses. Ya udah si Banas udah hopeless nih. Dia mau kabur juga nggak tahu harus kabur kemana dan berharap adanya belas kasihan dari keluarga aja lah. Makanya di titik itu dia berusaha menjadi penurut lagi, menjadi wanita
Kurdis seutuhnya, yang udahlah aku nurut, yang penting aku diampuni begitu loh. Sampai nggak lama dari situ, Banas ini diajak sama ayahnya, dibilang yuk kita ke rumah nenek yang ada di Birmingham, katanya begitu. Jadi itu sekitar 2 jam perjalanan pokoknya ke rumah nenek. Ya udah, Banas nurut karena kan dia lagi mode nurut memang ya. Tapi anehnya, dia itu waktu itu disuruh bawa koper kosong, gengs. Kayak ngapain bawa koper kosong? Ini gila nih, bener-bener laki-laki di kelompok Kurdis tuh, mereka tetap nyuruh Banas sebagai perempuan tuh untuk bawa koper kosong. Buat apa? Kalian pasti udah bisa nebak, nanti kita kasih tahu. Pokoknya setelah sampai di rumah nenek nih, mereka makan-makan kan tuh, tapi si Banas ini terus-terusan disuruh minum alkohol sama seluruh keluarga. Sampai habis 1 botol buat si Banas sendiri. Dan nenggak 1 botol alkohol begitu apakah agak keliengan ya? Di sini si Banas sudah merasa janggal, gengs, karena tatapan orang-orang ini juga kayak berbeda terhadap dia. Macam kayak di film-film gitu nggak sih, kayak lagi makan di rumah darah. Nah, niatnya si Banas ini mau mencoba nurutkan dengan apa yang seluruh disuruh tadi itu supaya dia selamat, tapi ternyata semua hal yang dia turuti itu membawanya ke arah yang semakin buruk. Di situ si Banas melihat ayahnya kayak semacam bersiap-siap tuh pakai sarung tangan, barulah dia sadar kalau dirinya tuh akan dieksekusi di situ. Dengan kepala yang pusing, dia mencari cara nih untuk kabur dari rumahnya nenek. Akhirnya dia lari tuh lewat pintu belakang dan manjat pagar tuh sampai ke jalan raya. Dia juga sempat nendang-nendang tong sampah tetangga-tetangga tuh, emang sengaja biar membuat kegaduhan gitu agar tetangga-tetangga notice ada apa nih. Pokoknya dia lari tuh ke jalan raya karena saking maboknya ya. Yang mana pemandangan tersebut dilihat orang, tadi dia nendang-nendang tong sampah segala macam, dikira memang orang mabok doang. Ya kan orang mabok suka rusuh emang ya. Sampai akhirnya si Banas ini ambruk di depan salah satu kafe yang ada di dekat situ. Ya karena di situ posisinya banyak orang, pada nolongin, manggil ambulans, dan si Banas dilarikan ke rumah sakit. Nah, di rumah sakit si Banas ini memberikan nomornya si Rahmat sebagai walinya untuk datang. Karena si Banas ini udah gak percaya sama siapapun lagi. Hingga akhirnya bener tuh Rahmat datang. Dan di situ Banas membeberkan tuh cerita kejadiannya tadi di rumah nenek sambil direkam nih pakai handphone tuh sama si Rahmat buat dikasih ke polisi untuk bukti. Namun lagi-lagi masih nggak ditangkapin sama polisi. Karena posisinya Banas kan belum diapa-apain ya. Dia baru dimabokin aja tuh istilahnya, dan dianggap semua ceritanya tadi tuh hanya karangan atau hayalan perkara dia mabok. Capek banget sama polisi sana juga ternyata ya. Dan setelah dirawat di rumah sakit, si Banas ini seperti bingung kan harus balik kemana nih gue. Masalahnya kalau dia ikut Rahmat gitu ya, dia takut si Rahmat ini juga akan terbawa dalam bahaya. Karena gimana pun juga kan Rahmat ini sama-sama orang Kurdish. Dan basic sifatnya Banas ini memang suka nolong gak enakan sama orang ya, membuat dia kayak, ya udahlah aku balik aja ke rumah ayahku, kamu balik ke rumah kamu gitu biar kita sama-sama selamat. Kita minta maaf deh, intinya begitu. Ya sebenarnya kita kurang paham juga ya waktu itu Banas tuh gimana mikirnya. Ya mungkin menurut gue si Banas ini tuh tipe-tipe yang nggak bisa rebel atau apa ya? Ya nggak kayak kakaknya BK aja. Mungkin Banas ini juga nggak paham untuk hidup sendiri di luar sana tuh gimana ceritanya atau gimana caranya. Kan memang ada ya orang-orang yang kayak takut aja gitu untuk hidup sendirian. Tapi ya intinya balik lagi kita nggak tahu sih jalan pikirannya Banas ya. Mungkin dia masih punya harapan di mana semuanya itu tetap keluarganya mungkin akan mengampuni dia. Ya udah pokoknya Banas itu niatnya mau mohon minta maaf lah. Dan setelah balik ke rumah ayahnya, Banas juga sempat mengirimkan pesan kepada Rahmat yang isinya, tolong berhati-hati Rahmat, aku nggak bisa hidup tanpamu, aku mencintaimu. Namun setelah itu besokannya Banas menghilang. Nah Rahmat nih setelah beberapa hari tidak tahu kabarnya Banas bagaimana, khawatir lah. Jadi dia melaporkan tentang orang hilang ke polisi. Nah, karena ini jatuhnya kasusnya orang hilang dan memang sudah berhari-hari, baru ditangkap sama polisi. Kalau sebelum-sebelumnya kan soalnya laporan-laporan Banas ini tuh memang nggak ada buktinya. Nah, kalau di posisi ini nih Banasnya udah hilang nih, baru digubris begitu loh, ayaya wae. Salah satu polisi yang ikut mencari Banas ini namanya Caroline Goody. Yang waktu dia minta keterangan dan nanya-nanya ke keluarga sama tetangga-tetangga sekitaran orang Kurdish sana ya, siapa tahu kan ada yang terakhir kali ngelihat Banas kemana atau ada yang bisa dihubungin. Intinya pokoknya kan berusaha mencari petunjuk. Tapi mereka semua pada cuek dan nggak peduli, bener-bener kayak masa bodoh si Banas hilang. Malah mereka happy karena Banas itu dianggap aib dari orang Kurdish. Jadi nggak ada petunjuk atau bantuan dari orang-orang Kurdish sekitar sana juga. Yang merasa hal ini janggal kayak, kok ini katanya satu etnis, satu kelompok, kok pada cuek begini sih ada orang hilang? Makin digali-gali lagi tuh, polisi mengetahui nih kalau di keluarganya Banas sebelumnya ada yang pernah kabur juga tuh kakaknya bernama Bekal. Dicarilah si Bekal nih, yang kalau polisi mah ujung-ujungnya bisa nemuin ya. Ketemu nih sama Bekal gitu kan, diajak ngobrol sama polisi. Nah Bekal sendiri pas dengar Banas hilang, itu diantara shock tapi nggak kaget juga gitu. Karena kan setelah itu dia tahu nih Banas ini ternyata minta cerai dari suaminya dan berhubungan dengan laki-laki, ya pastilah itu dianggap aib dan ya ini kayaknya mau
udah dihabisi Pak Polisi gitu. Ya ceritalah dari situ si Bekal tentang keluarganya dan tradisinya itu kepada si polisi. Makanya kan sampai detik itu si Bekal sampai ngumpet. Ya mengetahui hal tersebut, akhirnya polisi ini mengamankan Bekal ke sebuah rumah penampungan yang dianggap aman. Cuma dari Bekal ini kan polisi sebenarnya hanya mendapatkan informasi tentang keluarganya aja nih. Yang mana untuk keberadaannya Banas sendiri tuh masih belum diketahui ya. Dari situ polisi inget nih kalau ada surat yang dulu sempat dikirim sama Banas tentang ceritanya dia yang katanya mau dihabisi sama keluarganya sendiri tuh, dan siapa-siapa saja yang sepertinya diutus untuk melakukannya. Pokoknya semuanya ditulis di surat itu sama Banas. Ya dari situ polisi mengantongi nama-nama, yaitu ada Omar Hussein, Muhammad Ali, dan Muhammad Hama. Di mana mereka bertiga ini adalah sepupunya Banas yang ditulis dalam suratnya itu. Dipanggillah satu-satu nih. Semuanya ditanya pada tenang, gengs, dan nggak peduli juga gitu loh. Mereka malah memberikan keterangan kalau lah Banas mah paling cuman kabur kayak si BK tuh, nggak tahu kemana sekarang. Ya cuma kalau dari ceritanya BK tadi, polisi kan udah tahu nih, pastinya kalau kabur ini juga karena Banas merasa nyawanya terancam kayak si BK. Dan polisi jadi semakin percaya sama ceritanya BK karena ya ini keluarganya Banas memang kayak nggak ada yang peduli sama Banas sama sekali gitu loh. Aneh banget. Harusnya kan kalau ada anggota keluarga yang hilang segala macam, lapor lah minimal. Ini yang bikin laporan ke orang hilang aja si Rahmat. Akhirnya diikutin terus tuh orang-orang yang dicurigai tadi. Sampai ke daerah Birmingham, ke rumahnya neneknya si Banas. Diam-diam polisi mantau tuh, karena mereka kan juga dapat info kalau Banas ini katanya pernah dirawat di rumah sakit di arah sana tuh karena ditemukan pingsan di jalan dan bilang katanya mau dihabisi sama keluarganya gitu kan. Jadi satu persatu cerita Banas sebelumnya yang nggak pernah digubris sama polisi nih akhirnya menjadi keluh. Baru kebuka tuh matanya polisi tuh. Dikeker diam-diam tuh rumah neneknya tuh, yang dilihat kok di halaman belakangnya kayak ada tanah bekas digali gitu karena beda sendiri nih kelihatannya. Ya udah digeledah. Pas digali, mereka menemukan sebuah koper yang pas dibuka isinya Banas yang sudah tidak bernyawa dilipat di dalam situ. Tapi kalian ingat gak sama nih koper? Itu koper kosong yang Banas suruh bawa sendiri dari rumah. Makanya gila kan tadi kita bilang, apa kopernya aja gitu yang untuk nyimpan Banas sendiri. Tetap Banas yang disuruh sebagai wanita bawa. Lah kenapa kabar dunia? Jadi kebayang nih, sepatriarki apa gitu laki-laki yang di keluarganya. Ya dari situ dilakukan otopsi dong. Dan kalian mau tahu lebih mind blowingnya lagi apa? Ditemukan tanda-tanda kalau sebelum dihabis ini, Banas itu diperkaos dulu sama 3 sepupunya tadi. Sakit nggak, habis itu baru dikubur di halaman rumah neneknya. Jadi ini bener satu keluarga besar, bukan 1-2 orang ya, tapi semuanya mau yang kandung, mau yang sepupu. Kagak ada yang bisa diharapkan ataupun nolong. Gila nggak? Ya langsung pada ditangkap-tangkapin lah. Jadi ternyata kejadiannya tuh di hari abis tadi si Banas balik ya ke rumah sakit yang niatnya mau minta maaf, paginya orang tuanya udah pergi tuh dari pagi-pagi banget. Yang mana mereka melakukan hal tersebut maksudnya keluar dari rumah supaya ketiga sepupunya tadi tuh bisa dengan leluasa melakukan aksinya. Jadi memang sudah dipersiapkan. Sampai ibunya juga loh berarti ini tega ngasih anaknya sendiri. Ya udah pas pagi-pagi itu karena kondisinya Banas masih tidur ya, dia tidak menyangka ada apa-apa gitu. Tahu-tahu 3 sepupunya masuk dan langsung megangin dia dan perkaos dulu, gengs, baru klik gitu kan. Sampai nggak ada, dibawa ke rumah nenek, dikuburin. Bener-bener keluarga gila. Sosok mau bersihin nama, dianggap aib si Banas segala macam. Lah, ngapain mereka pakai merkaos juga kan, speechless. Berarti mereka aibnya, aneh banget sumpah. Akhirnya dijadikan tersangka utama ya 3 sepupunya tadi dan Pak Mahmud sendiri yang menyuruh ya. Tapi 2 dari sepupunya itu sempat kabur ke Irak, gengs. Jadi yang ketangkap di awal cuma 1 tuh, Muhammad Hama doang. Dan BK sendiri nih sebagai kakak akhirnya bersaksi tuh di pengadilan untuk membeberkan tentang perilaku keluarganya itu. Akhirnya nih ujung-ujungnya ada satu keluarga yang ngebela Banas, gengs, meskipun ya Banas udah nggak ada ya. Namun pada saat itu BK ini tuh sampai harus memakai cadar. Bukan ini karena mohon maaf ya, nggak ada maksud apa-apa. Maksudnya bukan BK ini tahu-tahu mau hijrah atau menutup auratnya begitu, bukan. Melainkan karena dia merasa nih keselamatannya terancam. Perkara dianggap pengkhianat bagi kelompok Kurdis karena kan ngebeberin semuanya. Jadinya sampai sekarang pun dia kemana-mana tuh harus pakai cadar karena takut wajahnya dikenali orang gitu kan, diserang sama orang-orang Kurdis karena dianggap sebagai aib gitu, bukan mencoreng nama keluarga doang kan kalau ada aib gini, tapi nama Kurdis sendiri. Nah, 2 sepupu yang kabur tadi tuh yang namanya Omar Hussein sama Muhammad Ali itu kan udah ke Irak. Nah, di sana mereka tuh dilindungi, gengs, karena ya komunitas Kurdis di sana kan besar dan dimana menganggap memang Banas ini sudah mencoreng nama baik keluarga sama orang Kurdis sendiri. Jadi memang pantas untuk dihabisi. Apalagi ternyata dari keluarga mereka ini juga ada yang menjabat sebagai polisi senior di Irak sana. Jadi makin dilindungi lah.
Tapi polisi Inggris ini ternyata terus berusaha dengan sampai nyamperin untuk Irak sana dan melakukan negosiasi terus untuk melakukan perjanjian ekstradisi. Pokoknya setelah 3 tahun berusaha tuh, akhirnya Muhammad Ali sama Omar Hussein diekstradisilah ke Inggris untuk diadili di Inggris. Dan di situ semua yang terlibat dihukum seumur hidup. Jadi 3 sepupunya sama Pak Mahmud ya, karena Pak Mahmud yang nyuruh. So itu majikan, kisah sebuah etnis atau suku yang bernama Kurdis tuh dimana menghalalkan anggota keluarganya yang dianggap sebagai aib untuk dihabisi. Kurang gila apa ini? Padahal kan keluarga yang seharusnya menjadi tempat yang nyaman tuh malah sebaliknya menjadi tempat ancaman. Bener-bener nggak habis pikir sama kasus ini makanya. Soalnya keluarga di sini tuh bukan lagi keluarga toksik ya, bukan cuma yang kayak bikin sakit hati atau bikin pusing sama kelakuannya istilahnya, tapi bikin nyawa hilang. Biasa konflik keluarga yang paling banter apa sih ya? Berantem gitu kan, apa mungkin nggak kenal dicoret dari kakak gitu. Tapi kalau ini dicoret dari dunia, serem banget makanya. Kebayang nggak sih habisnya kalian nih? Nggak ada orang yang bisa kalian mintain tolong atau melindungi gitu loh. Even orang tua, kakek, nenek, kakak, saudara-saudara, sepupu, berdefinisi semuanya menginginkan lu mati gitu. Astagfirullahaladzim, geleng-geleng sumpah. Ya terima kasih majikan ya, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kita speechless bahas sama kasus ini gengs. Kalau kalian suka cerita-cerita kriminal ataupun cerita-cerita horor, boleh klik subscribe di bawah kalau belum. Kalau sudah, terima kasih banyak, sampai jumpa lagi kita di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.